bisa seorang kiai yang mempunyai iman yang tinggi, iman yang besar, bisa menganut? Oh, jadi seperti itu. Astagfirullahaladzim, teman-teman. Jadi seorang ustadz yang mempunyai iman yang besar ya Mas ya, punya pedoman hidup yang baik, ajaran agama Islamnya juga bagus ya Mas ya, tapi tetap saja bisa tergoda oleh iblis ya Mas ya. Sudah berapa lama dia bekerja sama dengan kamu? 1,5 tahun. Ya teman-teman, ternyata di tempat ini kita menemukan banyak sekali mata air ya Mas ya. Bisa dilihat ini sangat jernih sekali teman-teman. Tuh, ini kita angkat batunya baru keruh ya Mas ya. Mungkin ini dari atas ya Mas ya, mengeluarkan air yang sangat jernih ya Mas ya. Mungkin banyak sumber mata air di sini ya Mas ya, gitu teman-teman. Jadi saya nggak sengaja teman-teman mendapatkan lokasi seperti ini karena memang kita itu nggak sengaja lewat jalan ini ya Mas ya. Karena memang ada yang mau kita tempuh teman-teman, ada yang mau kita tuju. Ini sangat bening sekali teman-teman. Mungkin ini untuk wudhu ini udah sah ya Mas ya. Ini jernih sekali teman-teman nih. Ini jernih banget ya teman-teman. Ini kita mau menuju ke satu lokasi, tapi karena mobil nggak bisa masuk ya Mas, jadi kita taruh di pemukiman warga. Kita jalan kaki, ini kita udah jalan 30 menit ya Mas ya. Ternyata masih banyak sekali mata air. Ini ada gerojokan juga nih Mas, tapi nggak kelihatan mungkin ya. Maju lagi Mas, hati-hati Mas, soalnya ada ular juga teman-teman. Nih teman-teman, ini berharga bagi mereka yang tinggal di sini ya Mas ya. Karena kalau lagi musim kering itu sulit sekali air di sini Mas. Baik Mas Topik, ayo kita jalan pelan-pelan. Dan lokasi ini kemarin katanya ada itu ya Mas ya, tim baru, siapa namanya Mas? Iya host, ya katanya melakukan penelusuran di area sini ya Mas ya. Oh betul sekali, ini bersama Mas Topik ya. Ya Mas, saya di sini sebenarnya mau cerita dulu ya teman-teman. Ini ada seperti kiai lah, intinya bisa disebut kayak kiai ya Mas. Saya menyebutnya Abah ya Mas ya, nggak perlu saya kasih tahu namanya. Intinya dia menyuruh saya teman-teman. Nah, jadi ada orang teman-teman yang di sini itu menjadi korban Mas. Dia melakukan apa ya, mengikuti ilmu hitam gitu Mas, tapi dia yang menjadi korbannya gitu teman-teman. Nah, dia sudah diperingati oleh pihak keluarga, tapi dia tidak mau mendengarkan teman-teman. Jadi di sini saya akan menyelamatkan laki-laki itu. Nanti Mas Taufik saya minta tolong, karena ini kan ilmu hitam ya Mas ya. Yang saya takutkan nanti terjadi hal-hal buruk pada Mas Taufik karena Mas Taufik belum dibentengi gitu ya Mas ya. Nanti ya baca Al-Fatihah aja ya Mas ya, 7 kali dalam hati ya Mas ya. Nah, dia itu menjadi korban teman-teman karena mungkin sudah tidak ada lagi tumbal yang diberikan. Jadi dia menjadi korbannya sendiri gitu Mas Topik, seperti itu. Mas Topik dengar ada suara orang kesakitan. Dia disembunyikan Mas oleh iblisnya. Di mana kamu sembunyikan? Hai iblis, kamu menyembunyikan laki-laki itu di mana? Assalamualaikum. Berhenti kesakitan ini Mas. Ini pasti disembunyikan ini sama iblis itu. Kalau kamu mau menyembunyikan, silahkan sembunyikan saja. Tapi saya pastikan saya akan menemukan laki-laki itu.
Astagfirullahaladzim, Mas. Dengar suara seperti sesuatu barang yang meledak, sesuatu yang meledak gitu. Astagfirullahaladzim. Mas, ini kalau tidak dibantu dengan pemanggilan, ini kayaknya sulit, Mas, karena dia menyembunyikan laki-laki yang menjadi korban ini, Mas, gitu. Jadi dia disembunyikan seperti lagi disiksa gitu, Mas, kalau pandangan saya. Soalnya tadi saya mendengar seperti Mas Taufik dengar sendiri juga ada suara seperti ledakan. Dan ini iya benar, ini yang saya rasakan, dia menyembunyikannya, Mas Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kamu tidak mau mengembalikan, saya yang harus keluarkan dari persembunyian kamu. Cepat atau lambat, dia harus saya selamatkan. Keluarkan dan kembalikan. Ini bisa jadi dia sudah menjadi jasad, Mas Taufik. Karena disiksa gitu, Mas. Keluarkan, atau saya akan paksa kamu dan menjumpai kamu. Saya tahu persembunyian kamu. Ternyata dia ada di bawah tanah, Mas. Jangan sembunyikan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Karena kamu tidak mau keluar dan mengembalikan pria itu, maka saya akan paksa kamu untuk mengeluarkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, Mas. Astagfirullahaladzim. 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 La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ternyata iblis seperti kamu. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Matanya nggak ada satu, Mas. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa kamu siksa dia sampai meninggal? Kenapa kamu siksa dia sampai meninggal? Dia mengingkari perjanjian dan mendustai kamu. Siapa dia sebenarnya? Siapa laki-laki ini? Seorang mantan kiai. Kenapa ada mantan kiai? Oh, dulu dia itu seorang kiai. Oh, seperti itu. Maaf teman-teman, dia bukan mantan kiai. Dia itu memang kiai, teman-teman. Tapi dia itu membuka suatu usaha, Mas. Nah, usaha itu bisa berjalan lancar atas bantuan iblis ini, Mas. Jadi ya tidak ada tidak ada seperti tumbal yang dia kasih sehingga iblis ini murka dan inilah yang dia jadi tumbalnya, Mas. Gitu. Jadi iblis ini murka, udah nggak ada tumbal lagi. Jadi pria inilah, kiai inilah yang jadi tumbalnya sendiri gitu, teman-teman. Berarti dia memiliki usaha yang besar. Kalau mau mengikuti kamu, tidak boleh menganut agama Islam, harus meninggalkan ajaran-ajaran Islam. Lah kan dia kiai, dia tidak bisa dong meninggalkan semua ajaran Islam, orang dia kiai. Oh, jadi dia
melanggar pantangan kamu. Oh ya, saya maksud. Jadi seperti ini Mas, si iblis ini sudah memberikan syarat kalau kamu ingin mengikuti saya, ingin mengikuti ilmu yang saya berikan, kamu tidak boleh menyentuh Al-Quran dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam gitu Mas. Sedangkan dia kan kiai gitu teman-teman. Jadi dia boleh menjadi kiai tapi hanya untuk kedok saja gitu teman-teman. Nah, jadi dia tidak mau kalau dia itu mengamalkan ajaran agama Islam gitu teman-teman. Dan menyentuh Al-Quran, ngajarin orang ngaji itu dia tidak mau teman-teman. Tapi pria ini melanggarnya gitu teman-teman, karena memang dia bisa dibilang ustadz lah gitu teman-teman, bukan kiai, ustadz gitu ya. Dari pakaiannya, terus dia memakai seperti apa ini ya Mas, ikat gitu ya teman-teman, kayak sorban gitu. Berarti dia ingkar atas janjinya. Kok bisa seorang kiai yang mempunyai iman yang tinggi, iman yang besar, bisa menganut? Oh, jadi seperti itu. Astagfirullahaladzim, teman-teman. Jadi seorang ustadz yang mempunyai iman yang besar ya Mas ya, punya pedoman hidup yang baik, ajaran agama Islamnya juga bagus ya Mas ya, tapi tetap saja bisa tergoda oleh iblis ya Mas ya. Sudah berapa lama dia bekerja sama dengan kamu? 1,5 tahun. Lalu jabatan dia ustadz itu hanya untuk kedok. Lalu dia melanggarnya. Astagfirullahaladzim. Bisa disebut ustadz gadungan ini Mas. Yang namanya ustadz harusnya dia punya iman ya Mas ya, iman yang kuat, tapi masih saja tergoda dengan iblis. Berarti julukan ustadz itu hanya untuk kedok sebenarnya Mas. Ya memang banyak pemimpin-pemimpin kita yang bijak, yang sepertinya dermawan, tapi dia masih bisa saja korupsi ya Mas ya. Itu karena dia mempunyai sifat yang tamak dan rakus ya Mas ya. Jadi kamu menyiksa dia sampai dia meninggal. Kamu sembunyikan dia di mana? Di dasar jurang. Astagfirullahaladzim. Berarti waktu kamu menjumpai dia masih hidup. Kamu bawa dia ke alam kamu. Astagfirullahaladzim. Saya tidak akan membiarkan kamu ada di tempat ini. Saya tidak akan membiarkan. Apa yang mau kamu ucapkan? Apa? Saya tidak takut dengan yang kamu katakan. Kamu mau membuat saya menjadi seperti dia, tidak bisa. Sebelum kamu membuat saya menjadi seperti dia nasibnya, saya akan bikin hangus dari tempat ini. Dan saya pastikan kamu tidak ada lagi di muka bumi ini. Itu bukan salah saya. Dia mengatakan Mas, itu bukan salah saya. Dia yang ingkar sendiri katanya Mas. Karena perjanjian itu sudah dibuat teman-teman. Astagfirullahaladzim. Saya tidak peduli perjanjian apa yang kamu buat. Perjanjian seperti itu saya akan hapuskan kamu dari bumi ini. Saya pastikan kamu lenyap dan kamu tidak akan pernah bisa untuk mempengaruhi manusia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Jangan begitu dekat Mas, karena ini banyak darah juga, nanti takutnya ada kesalahan. Astagfirullahaladzim. Ini termasuk ustadz gadungan ya Mas ya. Terpengaruh dengan rayuan iblis teman-teman. Dia mempunyai sambian usaha teman-teman, dan usaha itu dibantu oleh cara kerja iblis gitu teman-teman. Berjalannya usaha itu dibantu dengan iblis teman-teman. Tapi
Tadi yang saya jangan disentuh ya Mas ya, nanti bakal diotopsi juga. Jadi yang saya dapatkan tadi ketika saya menerawang ya Mas ya, jadi bukan sebenarnya tumbal itu tidak banyak Mas yang dia berikan. Dia hanya memberikan seperti kalau di gambaran saya sih tadi, bentar Mas, saya ingat-ingat lagi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Iya Mas, ini bukan, oh iya ya saya maksud, oh iya iya, jadi ini menurut penerapangan saya Mas ya, tumbalnya itu adalah jenazah Mas, mayat gitu, mayat yang di sedot, apa bahasanya ya Mas ya, diambil ya saripatinya lah ibarat gitu Mas, ibarat bayam diambil saripatinya gitu Mas. Jadi mungkin ada jenazah yang memang, ada jasad yang memang memenuhi kriteria si iblis itu Mas. Jadi jenazah itu disedot lah, mungkin bekas jenazah dukun atau orang-orang yang pernah menganut ilmu hitam gitu Mas. Jadi ilmunya tuh disedot kembali gitu Mas, maksud. Jadi bukan tumbal manusia yang masih hidup gitu Mas. Dia mengambil jenazah terus disedotlah, mungkin masih ada sisa-sisa ilmu-ilmunya gitu Mas, untuk menambah kesaktiannya gitu Mas Topik. Astagfirullahaladzim. Kita kabarin keluarganya ya Mas ya. Nanti saya akan kabarin Abah Lukman untuk mengabari keluarganya bahwa ini sudah ditemukan dalam keadaan hampir membusuk ya teman-teman ya. Rusak di bagian wajah, kaki juga, bahkan tangan teman-teman. Nauzubillah min dzalik. Saya tidak berani menyentuh ya teman-teman ya. Astagfirullahaladzim teman-teman. Jadikan ini pelajaran ya. Karena yang namanya ustadz aja punya pendirian yang kokoh, dia beriman, masih aja tergoda ya Mas ya. Memang yang namanya orang ibarat mati di tenggelam ya Mas ya, di curug atau di laut, itu sebenarnya mereka kan sulit dicari ya Mas ya. Seperti yang kemarin di curug dekat rumah saya, orang tenggelam nggak bisa ditemukan Mas. Padahal udah diazanin, udah dibacakan Quran. Ternyata apa Mas? Dia ketemu di bawah batu. Padahal batu itu sudah dicari Mas, maksudnya sudah cari ke dalam ke bawah batu itu. Tapi nggak ketemu. Tapi setelah 4 hari 4 malam itu ngapung Mas, maksudnya kesangkut lah. Hampir naik ke permukaan, dia ngapung, dia kesangkut di bawah batu tersebut. Padahal sebelumnya batu itu sudah diperiksa berulang kali ya. Mbah Sangit pernah bilang si iblis itu mengambil ibarat saripatinya dulu Mas, ibarat sampai kenyang baru nanti dikembalikan gitu. Sebenarnya ada di tempat itu, cuma lagi diisep dulu Mas ya. Sama seperti iblis ini, dia mencari tumbal, diisep dulu Mas gitu, nanti dikembalikan lagi gitu. Tapi yang udah berbentuk jenazah gitu Mas, yang udah berbentuk mayat, bukan manusia hidup gitu teman-teman. Nah ini jadikan pelajaran ya teman-teman ya. Kita akan kabarin Abah Lukmannya untuk mengabarin keluarganya. Mungkin saya akan akhiri sampai di sini dulu. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas. Astagfirullahaladzim. Hampir membusuk ya Mas ya.